warahmatullahi wabarakatuh. Biridho ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bibarakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai malam ini sudah ganti kitab, ini kitab baru. Gawane loro ben ketara keren. Ini yang kitab pokoknya, ini yang kitab uraian penjelasannya. Jadi beda kitab tapi ada tafsirnya. Kalau yang ini yang tafsirnya. Kalau istilahnya di dunia kitab ini namanya syarah. Syarah itu penjelasnya. Ini kitab Riyadhus Shalihin nanti membahas tentang ayat Quran dan hadis-hadis atau ayat Quran yang menjelaskan ya mulai ikhlas, urusan-urusan perintah-perintah agama dan larangan-larangan. Sebelum kita mulai kitab, kebetulan malam ini adalah tanggal 10 Muharram ya, 10 Muharram. Saya punya tulisan ini dulu, saya tulis insya Allah 2019. Itu terkait tentang sejarah dan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ini referensi kitabnya, ini kitab-kitab salaf. Jadi orang-orang di zaman tabi'in, bahkan Nabi juga. Jadi ya, 10 Asyura itu sejarahnya awal diciptakannya langit, bumi, diciptakannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, itu lahirnya 10 Asyura malam ini. Jadi lahirnya Nabi Ibrahim. Jadi kita sekarang memperingati hari lahirnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu lahirnya 10 Muharram. Suro, cara Jawa ini suro. Suro ini kan Asyura, dari kata Asyura 10 artinya. Ya pas malam ini. Terus termasuk Nabi Musa selamat dari Fir'aun itu 10 surah. Akhirnya orang-orang Yahudi Nasrani itu memperingati 10 Asyura itu kompak. Yahudi karena Nabi Isa selamat dari Fir'aun, akhirnya diselamati. Terus Nasraninya karena lahirnya Nabi Isa ya pas 10 surah, akhirnya ya diselamati. Nabi Ibrahim juga sama. Lahirnya juga 10 surah. Nah, akhirnya Nabi dawuh dengan para sahabat, Rasulullah bilang, kita nahnu ahaku, kita lebih berhak untuk merayakan. Akhirnya Nabi merayakannya dengan puasa. Biar puasanya beda dengan Yahudi Nasrani, maka puasanya dibuat 2 hari. Tadi Tasu'a, terus besok Asyura. Nah itu, monggo sing longgar, sing tenguk-tenguk randuwe penggawean poso. Kalau yang ada pekerjaan tapi kok kuat ya bagus. Bagus. Ini sunnah, ini hadis, langsung hadis sahih dari sahih Muslim ya, perintah puasa itu. Terus yang lain-lain selain puasa adalah yang langsung dari hadis itu membahagiakan keluarga. Jadi kalau bisa malam ini dispesialkan keluarganya sampai besok. Ibu-ibu masak ojo terong ae. Malam ini agak spesial. Yang punya cucu, punya anak disangoni. Biasanya nggak pernah dikasih uang jajan, sekarang dikasih uang jajan. Ini momennya dalam rangka nyelameti nabi-nabi dulu yang sudah bebas dari bebas dari ujian. Jadi Nabi Nuh bebas dari banjir, Nabi Yunus bebas dari ikan ya, perut ikan. Terus Nabi Ayub sakit,
sakit mata, Nabi Yakub, yang Nabi Yakub ya yang sakit mata, yang Nabi Ayub sakit seluruh tubuh budiken itu semuanya selamat sembuhnya di 10 suro. Nggak tahu kok keramat 10 suro. Sejarahnya begitu. Nah, makanya kita selamatan. Malam ini kita selamatan, monggo nanti. Makanya terus akhirnya ada model santunan yatim piatu. Itu kan awalnya memang kita diperintahkan untuk membahagiakan keluarga. Setelah kita membahagiakan anak kita, cucu kita, istri kita, ternyata kasihan yatim piatu yang tidak punya bapak. Akhirnya terus katut program santunan yatim piatu sekaligus dibuat suro. Nah itu jawane ngono mesane. Dadi jenengan rasa golek dalile kuwi mau dipitah-pitahne mesane. Wis yatim piatu arep diwehi dhuwit sik dadak dipitahne. Iku karena memang awalnya begitu kronologinya. Jadi selamatan dengan cara puasa Nabi, terus dengan cara membahagiakan keluarga. Terus itu oleh ulama akhirnya dilanjutkan. Termasuk membahagiakan keluarga ya juga membahagiakan yatim piatu, bersedekah. Nah ini ya. Jadi malam ini sampai besok sore yang punya keluasan rezeki biasanya nggak sedekah ya raketang 5.000 sedekah 1.000 2.000 itu ya. Ini memang momennya momen bagus malam ini, momen bagus. Sampai ulama itu ada yang mengaktifkan itu di para tabiin ya, jadi sahabat ke bawah itu mengaktifkan malam ini untuk sholat. Baca kul huwallah 1000 kali itu di situ ada di buku itu, di kertas. Baca kul huwallah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Terus nanti sholat 4 rakaat, setiap 1 rakaat 51 kali. Sholatnya niatnya apa? Ya wes niate arepe tahajud ya pas tahajud itu dibuat 4 kali, 4 rakaat nanti per rakaatnya 51. Kalau nanti umpama Ba'diyah Isya, ya monggo Ba'diyah Isya. Nanti setelah Ba'diyah Isya, per rakaatnya 51 kali. Ba'diyah Isya itu kan boleh dilakukan 4 rakaat, 2 salam. Nah, jadi 4 rakaat 2 salam. Nah itu nanti diselipi surat Al-Ikhlas. Nah itu di antara fadilah-fadilahnya sudah tak cantumkan di situ. Ini momennya pas ini, jadi malam ini pas. Baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Tak bacakan muqaddimah dulu. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar al-mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Jadi pertama sang musonep ini pengarang kitab ini memuji pada Allah yang maha agung, maha pengampun, yang mukawwiril lail 'alan nahar, yang mengganti siang malam. Ini semua adalah untuk pengingat liulil qulubi wal absar, pengingat bagi orang-orang yang punya hati. Jadi ben sadar kalau kita ini di dunia ini hanya dikendalikan oleh Allah. Wa tafsiratal lidawil albab, dan agar menjadi petunjuk dawil albab, orang-orang yang punya hati sempurna, wal itibar, orang yang bisa mengitibar, mengambil pelajaran. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu, yakni zat yang menyadarkan makhluk-makhluknya. Jadi dengan kejadian alam yang macam-macam ini untuk menyadarkan makhluknya. Fazahadahum fi hadidar. Kemudian makhluk yang sadar itu mau zuhud. Zuhud itu terus ngedoh dunya. Kejadian di dunia yang tidak pasti, yang labil, yang bulat, dikejar enek ujungnya. Ini menyadarkan, Allah menyadarkan kita bahwa ternyata memang ya orang itu biar nggak ngejar dunya itu terus malih biar zuhud, jadi nggak ngejar dunya itu biar zuhud. Wasagolahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar, dan Allah menyibukkan para makhluk itu untuk waspada dan konsisten berpikir. Idamatil afkar, selalu berpikir. Dunya ini kan dipikir anak entek itu, kayak entek. Dulu waktu kecil pengen gede, sekolah pengen segera lulus, setelah lulus ternyata sih pengen nggak bebas, pengen iki bahasan saiki wis gede pengen cilik neh, kok penak jadi cah cilik. Nah,
Jadi bulat awake dhewe. Wa mulazamatil itti'ati wal adkar, dan orang-orang yang selalu menerima petunjuk. Wa wafaqahum lidda bi fi taatih, dan Allah memberi petunjuk agar orang itu selalu taat. Dengan fenomena kejadian-kejadian yang dunia, urusan-urusan dunia yang seperti ini, agar Allah itu memberi taufik ke kita. Dengan ketidakkonsistenan dunia ini, Allah memberi petunjuk kita. Wa ta'ahub lidaril qaror, dan orang itu mau siap-siap menuju akhirat. Daril qaror itu nggon tetep ya akhirat. Jadi dengan dunia yang ruwet seperti ini, orang biar sadar bahwa kita itu berarti jangan ngejar ini, biar kita itu arahnya, targetnya ke daril qaror. Siap-siap ke akhirat. Wal hadri mimma yuskituhu, dan supaya menjaga dari hal-hal yang dimurkai Allah. Oh, masalahnya nyemplung neraka lek malih dimurkai. Wa yujibu darul bawar, dan mendatangkan sesuatu pada tempat yang rusak ya nanti di neraka. Jadi ojo sampai ngelakoni perkara yang mendatangkan ke neraka. Wal muhafadzati ala dalika, dan untuk menjaga hal itu semua ma'atagoyiril ahwal wal atwar. Ahmadu ablagu hamdin wa askahu wa asmalahu wa anmahu wa asyhadu an la ilaha illallahul barul karimur raufur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim ad-da'i ila dinil qawim shalawatullahi salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa asairi sholihin. Nah, ini sang musoneb memuji, bersahadat dan bersolawat. Amma ba'du faqala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Nah ini ya. Ini ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia itu hanya untuk kon ibadah. Yes. Jadi kalau kerja, jadikan kerja itu ibadah. Kalau nikah, jadikan nikah itu bernilai ibadah. Tidak hanya waktu sholat. Jadi memang targetnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al jinna wal insa, jin manusia, illa liya'budun, kecuali supaya untuk ibadah. Monggo, minum, bagaimana minum ini jadi ibadah, makan, bagaimana makan jadi ibadah. Pokoknya nuansa ibadah semua. Tidur, bagaimana tidurnya jadi ibadah. Makan ibadah kan demi untuk kekuatan sholat, ngaji, minum juga begitu. Jadi biar bernilai ibadah. Mengapa nikah? Biar tidak maksiat, tidak zina. Berarti nikahnya nanti ibadah. Terus pokoknya begitu. Ma uridu minhum mir rizkin. Allah tidak pengen rizki dari makhluk. Jadi tadi kan jin manusia diciptakan untuk ibadah. Bukan berarti untuk ibadah terus Allah mengharap imbal rizki dari makhluk yang nyembah tadi gak. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan Allah itu nggak pengen dikasih makan apa ya? Dikasih makan oleh jin manusia tadi. Allah butuh. Artinya begini, Allah nggak butuh disembah. Allah menciptakan jin manusia untuk ibadah itu untuk kebutuhan dia sendiri. Andaikan seluruh alam nggak nyembah Allah, Allah ya tetap super, tetap Tuhan. Jadi makanya ayatnya ma uridu minhum mir rizkin. Allah nggak pengen rizki dari mereka, wa ma uridu ayyutimun. Allah ya ora pengen makanan dari mereka. Nggak butuh. Yang penting Allah nyiptane mereka untuk ibadah. Kebutuhan itu ya untuk tujuannya untuk mereka sendiri. Wahada, ayat ini tasrihun, menjelaskan bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwa jin manusia itu memang diciptakan hanya untuk ibadah. Fahaqqa alaihim al-iktina, maka jin dan manusia itu harus bersungguh-sungguh bima khuliqu lahu, sesuai penciptaannya. Makanya kalau kita sudah disuruh untuk ibadah, yuk kita harus bersungguh-sungguh fokus ke sana. Nah niku nggih. Wal i'rad an hududid dunya, dan berpaling dari urusan dunia sing enggak ada akhiratnya ya. Bizahadah, dengan cara zuhud. Jadi menjauh dari dunia. Artinya dunia yang tidak bisa untuk ladang akhirat. Tapi kalau dunia yang bisa untuk ladang akhirat, ya itu memang harus kita bawa.
Nah itu ya, jadi karena kita diciptakan untuk ibadah, ya kita fokusnya ke sana. Fa innaha darun nafat. Karena dunia itu hanya tempat yang rusak. Wala mahalu ikhlat, dan bukan tempat yang langgeng. Ya kan? Nang dunia kan renek sing langgeng kok. Sing biyen sing cilik sengsara, ya nyatanya sekarang bisa bahagia. Yang dulu bahagia nyatanya sekarang ya bisa sengsara, susah. Gak mesti. Sing biyen sehat nyatanya sekarang ya sakit. Yang sekarang sakit ya sehat. Gak mesti. Biyen goblok saiki pinter, biyen pinter saiki goblok. Biyen sukses saiki ora. Saiki sukses biyen ora, wis ruwet. Dunia wis tidak lama halul ikhlat, bukan tempat langgeng. Wa markabu ngubur, dunia itu hanya sebagai tempat lewat. Laman zilu kubur, bukan tempat berbahagia, enak-enakan. Iki ade gur lewat. Wa masraun fisom, sebagai jalan buntu. Jadi dunia itu jalan buntu. Kita itu kalau ngurusi apa-apa lek diteorikan lewat teori dunia iki akeh buntune. Ayo wis jajal wis. Wong iku rumangsa belajar kewenanan ben pinter, anggite engko lek pinter ben sugih. Ternyata Allah menciptakan orang kaya itu enggak mesti pinter. Ya, terus ngopo malian terus belajar, akhirnya terus daripada belajar akhirnya kerja, bahasan kerja ternyata menganggap dengan kerja itu terus sukses. Ternyata ya ada orang yang enggak kerja ya sukses. Jadi orang menentu, teori dunia orang menentu. Orang menentu. Jadi ada yang bersusah payah sejak kecil, ya nyatanya ya sugih tapi pas-pasan. Ada yang ya semacam-macam lah. Dibuat nggak mesti ini terus akhirnya, nah ini ya. Jadi laman zilu kubur. Jadi dunia itu bukan tempatnya untuk bahagia. Wa masraun fisom, hanya jalan buntu. La mautinu dawam, bukan tempat langgeng. Jadi ini jalan buntu ini. Kok mentok piye-piye lek diurusi urusan dunia mentok. Entek-entek ben iso balik ning Gusti Allah. Falihada, oleh karena ini, karena al-iqad min ahliha hum al-ubad. Maka orang-orang yang bisa sadar dengan hal ini itu namanya adalah hamba yang ibadah. Nah, itu ya, hamba yang ibadah. Wa aqalun nasi fihum az-zuhad. Orang yang bisa berpikir cerdas menyikapi dunia ini, akhirnya dia menjauh dunia, itu berarti orang yang zuhud. Ya, wa aqalun nasi utai luweh duwe akale menungso dalam menyikapi dunia sing ruwet ngene iki. Yaitu namanya orang yang zuhud. Silahkan ngejar dagang sukses, silahkan ngejar pendidikan sukses sampai tinggi, silahkan ngejar apa ya, politik sampai setingginya, monggo. Tapi semua ini jadikan sarana untuk akhirat. Karena memang penciptaan kita itu tujuannya ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Monggo, bukan berarti jelek, politik bukan berarti jelek, bukan berarti apa, dunia bisnis ya bukan berarti jelek. Semuanya ini tinggal dijadikan sarana untuk ke ibadah. Terus mana tadi? Qala Allah Ta'ala, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharun faja'alnaha hasidan ka'alam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Ini ayat ini. Surat Yunus ayat 24. Ini artinya begini. Hidup neng donya itu ibaratnya kaya udan turun. Udan turun ini kan ya ora langgeng. Lek wis kena tanaman ya paling terus tetes mengesor, ngeresep neng bumi sudah selesai. Ya gur lewat ngono lho. Gur mampir ngombe. Andaikan hujan itu sampai menggenang jadi becek, ya nanti tunggu berapa jam ya udah hilang. Yes ngono kuwi urip. Innama masalul hayati dunya kama in anzalna. Jadi hidup di dunia itu bagaikan main air anzalna minas sama yang saya turunkan dari langit kata Allah. Jadi koyok banyu udan. Jadi ora langgeng. Wis tau, jadi rugi lek gurme
kita cari uang hanya untuk dunia, kita menikah hanya untuk dunia, kita cari jabatan hanya untuk dunia, rugi. Jadikan itu untuk akhirat semua. Nah itu ya. Wah aku ngene iki yo ngomong tok lho Pak. Koyoke kok yo dur-dur. Koyoke meyakinkan. Aku ngene iki yo ngomong tok asli tenan. Lek prakteke angel tenan. Ngene iki lek jenengan ora patek gatekne sesuk aku yo kapok ra budal. Ora ikhlas aku ya. Karena diperhatikan terus malah rada tuwenan. Ngene iki yo golek donya ya. Abot prakteke. Bener. Tapi kan kalau ngaji begini kan terus kita terus ada rem ya. Jadi nggak kebablasan. Ya termasuk saya lah. Saya yang ngaji. Ya ngeri toh. Wal ayat fi hadzal makna kasiratun. Ayat yang semakna dengan ini banyak. Ya, yang mengibaratkan dunia, yang mengibaratkan hidup di dunia ini tidak abadi. Itu ayat-ayat yang menjelaskan itu banyak. Walakot ahsanal qail ya, innalillahi ibadan futona tolakut dunya wa khaful fitan. Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas, punya hamba-hamba yang cerdas. Mereka itu mau meninggalkan dunia dan takut fitnah dunia. Wa nadharu fiha, dan mereka meneliti dunia, fala ma'alimu annaha laysat lihayyin watona. Ketika tahu, mereka baru sadar ternyata dunia ini bukan tempat singgah. Ini hanya tempat lewat, mampir, rest area. Ja'alu halujatan. Jadi mereka menjadikan dunia bagaikan lautan luas, hanya untuk lewat saja, nyebrang. Wattakhadhu solihal a'mali fiha sufunan. Dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahunya. Nah itu ya. Dunia bagaikan laut lepas, kita untuk menuju sana lewat menggunakan amal soleh. Untuk menuju akhiratnya itu kita lewat menggunakan amal soleh untuk menyeberangi dunia ini, dunia sing ruwet. Ojo kedelep dunya maksudnya. Ojo kedelep dunya. Nah ini faida kana haluha ma wasaftuhu, ketika kondisinya memang demikian, haluna wa ma khuliqna. Wa ma khuliqna lahu wa ma qaddamtuhu. Ya berarti ya memang kita diciptakan untuk yang tadi, qaddamtuhu yang maksudnya yang untuk ibadah tadi. Fahakun alal mukallaf ayat haba binafsihi madhabal akhyar. Maka orang mukallaf, orang yang berakal balik itu harus untuk segera memilih jalannya sendiri madhabal akhyar. Seperti jalannya orang-orang yang terpilih. Jadi kayak kita yang awam nggak tahu apa-apa ya kita harus memilih jalannya orang-orang soleh. Nabi, sahabat, biyen piye carane menyeberangi lautan dunia untuk menuju akhirat ini piye caranya. Nah itu ya, itu kita perlu jalan, perlu madhab. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absor, dan kita itu mengikuti jalan-jalannya orang yang punya akal sempurna. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaihi, dan kita itu perlu bersiap-siap terhadap apa yang untuk nanti, untuk akhiratnya. Lima nabahtu alaihi, karena apa yang sudah kita ingatkan ya kuwi mau lek donya iki gak abadi. Wa aswabu tariq lahu fidalik wa arsadu ma yasluquhu minal masalik at-ta'addub mimma bima soha an nabiyina sayyidil awalin wal akhirin. Nah ini ya, jadi kita harus beretika, berperilaku, beradab seperti adabnya nabi, sahabat, yang mereka itu memang orang-orang yang untuk disuruh menjadi contoh. Memang kita disuruh untuk menyontoh mereka. Nah ini, terus tujuannya untuk mengarang ini adalah untuk menyadarkan kita. Makanya beliau waqad qala wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita itu disuruh tolong menolong kepada kebaikan. Jadi ini si sang musonefnya ini, Mbah Nawawi ini, Imam Nawawi ini, beliau tahu caranya, tahu dalilnya. Kalau Nabi begini-begini, lah itu niatnya nolong kita untuk memberitahu juga. Waqad soha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama dia mau menolong temannya, sesama hamba yang lain. Jadi kalau kita nolong orang nanti mesti dibalas Allah. Wis enggak usah khawatir, itu wis hadisnya masyhur nih. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu menolong hamba. Iki lek dihitung matematika kan enggak masuk akal.
Kita menolong orang itu kayaknya rugi. Apalagi sampai memberi uang ke mereka, kayaknya rugi. Cara matematika rugi. Tapi ternyata nanti balasannya oleh Allah langsung. Tapi kan perkara apa ya, nggak kelihatan, jadi kita terus ya takut. Wa annahu qala, dan Nabi juga bersabda, juga mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapat pahala seperti pelaku. Ini hadis ini pernah disampaikan Mbah Yai Taha. Mana? Jeporo. Itu kan masih mbahnya istri saya. Itu Mbah Yai Taha itu bilang ke saya, "Le, kan itu pas acara pernikahan. Le, uang ngarepe mlebu neraka ki angel. Lah nyopo, Mbah? Ya uang tuwek-tuwek lek wis anake gede-gede kan terus dinikahkan. Lah menikahkan itu termasuk dalla ala khairin, menunjukkan kebaikan. Gitu. Kita semua yang tua-tua ini kan kalau punya anak pasti menunjukkan kebaikan ke anak dengan cara menikahkan. Lek ora nikah kan terus zina ya naudzubillah. Maksiat nanti. Jadi uang ki arepe mlebu neraka ki angel. Wis ora ono dalane, Pak, wong ngene. Jadi kita punya anak, menunjukkan kebaikan ke anak, biar dia enggak maksiat, kita nikahkan dan ya wis. Iku wis mandala ala khairin, itu termasuk menunjukkan kebaikan. Jadi wis dalane surga ki penak. Urung neh engko lek wis rabi, kelon ya penak. Ya ganjaran, ora gur penak ganjaran. Lek ganjaran salat kan abot. Apa meneh kon poso iki kan tak critani sesuk poso Asyura kan rada dolah-dolah. kuat pora. Karena lek poso memang abot, tapi lek ganjarane kelon. Jadi terus guyone Mbah Yai, dalan neraka iki koyo reneng angel. Dalane surga sing ngombo iki wong iki koyo angel mlebu neraka. Nah itu ya, karena memang luar biasa Islam itu. Di kitab Ihya kemarin yang malam Kamis itu ada satu hadis, apa khairuddini aisaruhu, sebaik agama itu agama yang mudah. Itu contohnya ya Islam. Islam itu agama termudah. Ya gue mau rabi ganjaran, kelon ganjaran. Iku terus urung bapak mamae sing menikahkan anaknya yo untuk katut ganjaran karena masuk mandala ala khairin, menunjukkan kebaikan. Diarahne nang urusan sing apik ya nikah iku. Nah itu. Ora ada tidak dengan hubungan di luar nikah, jadi harus dengan nikah. Lah iku wis dalan surga iki enteng penak ya. Jadi kita syukuri. Terus wa annahu qala man da'a ila huda kana lahu ila minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Nah ini ya. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah agama, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau umpama jenengan ngajak 5 orang, nanti pahalanya 5 orang ya masuk ke jenengan semua. La yang kusud dalika min ujurihim sayan. Dan pahalanya tidak sama sekali tidak berkurang. Jadi artinya yang 5 orang yang melakukan itu pahalanya ya dia dapat, terus kita yang mengajak dapat juga. Nah itu ya. Jadi jangan waleh-waleh, ini kayak tafsir Quran yang tadi malam Sabtu itu. Jadi apa ayat itu gimana? Umat minkum ummatu yad'una itu. Nah itu gimana? Wal takum, oh ya benar Pak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Jadi wal takum minkum, sebaiknya di antara kalian itu ada satu umat, tidak semuanya ya, karena itu apa fardu kifayah. Jadi sebaiknya ada sebagian umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak kebaikan. Nah itu. Ini hadisnya di sini juga ada ini. Jadi siapa yang mengajak kebaikan maka dia dapat pahala seperti pahalanya si pelaku yang diajak. Dan pahalanya pelaku yang diajak itu enggak berkurang sedikit pun. Jadi ibarat pahala itu kalau Mbah Yai saya kalau ibaratkan kayak lampu ini. Jadi lampu ini di dalam masjid ini ada orang 100 ya terangnya sama dengan kalau di dalam ini ada orang 1. Ya enggak berkurang. Andaikan yang menikmati lampu ini full satu masjid ya enggak terus menjadi gelap enggak, ya tetap ya kayak gini.
terangnya ya seperti ini. Jadi pahala itu ibaratnya begitu. Itu andai mencontohkan. Jadi meskipun didum-dum ya tetap terangnya sama. Nah itu. Nggih. Penjelasan tadi kan adalah itu istilah kayak syariah amal gitu. Nggih. Syariah dosa itu gimana? Jariah dosa. Iya sama. Jariah dosa sama. Jenengan ngupload buka aurat di-share nang medsos, setiap orang yang lihat itu kan dosa karena dia lihat aurat. Ya jenengan dapat jariah dosa terus. Sama. Jadi makanya hati-hati di medsos nyebar fitnah nggak jelas disebar, sebarkan ke 10 orang. Maka Anda akan mendapat jadi hati-hati malahan. Jadi kalau perkara yang nggak jelas, sebenarnya meskipun jelas, tapi kalau itu provokatif pun jangan, sebenarnya nggak usah meskipun jelas, ya meskipun jelas itu berita yang benar, tapi kalau berbau-bau provokatif yang nggak usah, yaitu sama dengan jariah. Sama contohnya seperti ini, umpama ada satu pejabat, dia memang jelas-jelas ketangkep KPK, memang dia jelas salah. Terus apa pentingnya kita meng-share berita ketangkepnya dia? Nggak perlu di-share pun dia ya sudah ketangkep kok. Apa pentingnya? Meskipun itu sudah jelas, tapi itu kan terus tambah memprovokasi orang-orang untuk benci ke dia. Oh alah layak. Akhirnya terus orang masif satu Indonesia terus nggak percaya dengan pemimpin. Malah efeknya tambah buruk. Nggih, meskipun itu benar, memang dia memang ya salah sudah ketangkep, tapi nggak penting kita untuk itu ya itu memprovokasi yang lain untuk semakin membenci orang, nggak baik itu. Nggih. Jadi meskipun itu benar, wis disimpan. Ini penting ini etika medsos. Jadi itu namanya jariah dosa, dosa jariah yang mengalir. Ya sama jenengan di jalan raya nggali joglangan, akhirnya setiap orang yang lewat jeglong ya jenengan ya jariah dosane wong sak lewat. Nah itu ya. Nah, jadi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu qala, Nabi juga berkata li Ali kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin am. Hei Ali, demi Allah, andai kamu itu memberi petunjuk, begini ya bahasanya begini, andai Allah itu memberi hidayah orang lewat lantaran kamu, jadi Allah memberi hidayah seseorang lewat lantaran kamu, itu lebih baik daripada min humurin na'am, daripada rojo koyo ini, saiki apa? Wedhus, sapi ngono ya Pak ya. Daripada hewan-hewan ternak yang bagus-bagus. Umurin na'am. Daripada kowe duwe hewan ternak semua akeh bagus-bagus, mending memberi hidayah satu orang. Itu ya, jadi penting. Nah, memang ukurannya memberi hidayah kan ukurannya akhirat. Urusan sapi wedhus kan urusan dunia. Jadi ya enggak banding. Ya kecuali wedhus sapi ini terus disedekahne di akhirat ya. Lain lagi. Faro itu an ajma'a muhtasaron, maka aku mulai berpikir bahwa saya pengen ajma'a muhtasaron untuk ngumpulnya ringkesan-ringkesan minal ahadis as-sahihah, dari hadis-hadis sahih mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi, yang mencakup cara-cara sahibi ilal akhirat. Jadi cara-cara orang itu bisa untuk menuju akhirat. Jadi makanya ini kitab ini disusun tujuannya untuk itu. Terus wa muhasilan li adabihi al-batinah wa dhahirah, dan agar bisa menghasilkan adab-adab atau etika-etika batin urusan hati dan etika dhahir urusan dhahir. Jami'an litarghib, dengan mengumpulkan motivasi-motivasi, demen cara Jawa nih targhib. Mengumpulkan motivasi. Jadi nanti ada hadis-hadis motivasi, wa tarhib, dan hadis-hadis yang ngeden-ngedeni cara Jawa, memberi peringatan lah. Terus wasairi anwa'i adab salikin,
min ahadits zuhdi. Jadi nanti ada hadis-hadis zuhud yang itu menjadi etika-etika orang yang salik meniti jalan akhirat. Wariyadatin nufus, caranya ngelatih nafsu, wa tahdibil akhlak, bersihkan akhlak yang buruk-buruk itu, wa taharatil qulub, menyucikan hati, wa ilajiha, wa siyanatil jawarih, wa izalati iwajiha, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Nah, pokoknya ini kitab ini berisi tentang cara membersihkan dohir batin. Wa altazimu fihi al-adkuro ila hadisan sohihan. Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan hadis yang tidak sahih. Jadi di kitab-kitab ini semuanya beliau berkomitmen untuk menyantumkan hadis-hadis sahih. Mudhofan ilal kutubis sahihah, yang disandarkan pada referensi kitab-kitab sing sahih al-masyhurah. Wa usaddiru abwaba minal Qur'anil azim, aziz. Jadi nanti diselingi, diawali dengan bab-bab di Quran. Jadi nanti umpama bahas ikhlas, jadi Qurannya dulu. Bahas syukur, jadi nanti Qurannya dulu baru hadis. Terus sampai begitu. Wa arju intama hadal kitab, saya berharap kalau kitab ini selesai, antakuna saikon lil mu'tani bihi ilal khairat. Bisa, kitab ini bisa menggiring orang yang bersungguh-sungguh, menggiring kepada kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qabaih al-muhlikat. Yang bisa menolong dari menghindari keburukan-keburukan. Wa ana sailun akhon antafi'u bisa'in minhu ayat wali. Dan saya berharap kepada saudara-saudara sing ngaji belajar kitab ini untuk mendoakanku. Bayangkan nggih. Jadi Imam Nawawi wis kelas wali sik njaluk dongane awake dhewe. Awake dhewe sik urung wali blas wis sombong. Ya Allah, awake dhewe iki, Bro. Kayak saya ini. Saya itu ini kan mulai musim santri baru tuh, Pak. Santri baru kan belum kenal dengan gurunya, kiainya. Ketemu saya ya santai wae, ora salaman, ora cium. Ngono ki nang ati wak grendel. Kurang ajar iki karo kiainya tak gelem cium tangan. Iki berarti kan atine sik elek iki. Kalau santri yang lama wis takut munduk-munduk. Kalau yang santri baru santai, mau aku karo mangan jajan wis ora wis. Burung kena. Ngono ya aku wis rasane wis ser. Berarti elek tenan iki asline. Oh, elek tenan. Enggak kan ini mulai banyak berdatangan. Jadi tapi belum ada yang kenal, memang masih 1-2 hari. Nah itu. Nah ini yang sudah wali, kelasnya wali, Imam Nawawi saja masih berharap doa. Saking tawaduknya ya. Jadi beliau berharap untuk mendoakan beliau, wali-wali daya dan kedua orang tuanya, wa masyayihi dan para gurunya, wa sairi ahbabina dan seluruh kekasihnya, wal muslimin ajmain dan mendoakan sesama muslim semuanya. Wa alallahil karim itimadi, kepada Allah sajalah itimadi, saya berpegang teguh, wa ilaihi tafwidi dan berserah padanya, wa isnadi dan bersandar. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah ya. Bab, nah ini babul ikhlas ini. Pertama langsung bahas bab ikhlas. Wa ihdori niat. Ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah ini ya. Jadi orang-orang itu Yahudi Nasrani itu hanya diperintah untuk ikhlas ibadah. Ini konteks ayatnya sebenarnya arahnya ke Yahudi Nasrani. Tapi ya tetap kita kan mengambil pelajaran dari ayat ini. Berarti kita juga kalau beragama harus ikhlas. Hunafa'a, dengan condong. Maksudnya condong itu, condongnya ya hanya ke Islam. Kadang orang itu ikhlas tapi nggak pakai condong. Ikhlas ya ikhlas tapi fokusnya tidak ke sana. Sama seperti ini loh, santunan yatim piatu ini loh. Ya kita tetap ikhlas kan, karena kasihan dengan yatim piatu, kita iba. Tapi nuansa hariannya kita nggak condong ke dia. Kelingan ini lek pas ada program santunan, lek pas ada program kita nggak condong ke dia. Lah, yang di sini perintah Allah, ikhlasnya ibadah itu ya hunafa'a, dalam keadaan condong. Jadi pikirannya bendino ini nuansanya ya agama. Meskipun awet dikongkon ibadah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya di selain itu tetap nuansanya ini cenderungnya ke agama terus. Itu namanya hunafa, dinun hanif. Jadi
Kalau hunafa itu jamak, mufradnya kan hanif, hanifah muslimau itu, wa ma ana minal musyrikin itu. Jadi kita itu diperintah untuk ibadah ikhlas dalam keadaan condong, ora gure ikhlas-ikhlas toh, tapi yo nuansa hariannya yo condong terus ke Islam. Terus wayuki musolah, wayutu zakah, wadhalika dinul qayyim. Jadi mendirikan sholat, melakukan membayar zakat, dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Islam itu tadi agama yang lurus. Enggak melenceng ke kanan seperti Yahudi. Yahudi itu ke kanannya kebablasan. Selalu di logika. Terus enggak sesat ke kiri seperti Nasrani. Nasrani itu salah paham. Jadi nabinya disembah, dianggap Tuhan, itu salah paham. Sebenarnya kata ulama, meluruskan Nasrani itu lebih mudah daripada Yahudi. Karena Nasrani itu hanya salah paham. Orang kalau salah paham kan tinggal dipahamkan yang benar, gampang. Tapi kalau yang Yahudi ini sulit. Karena Yahudi itu dia sesatnya tidak salah paham. Justru dia punya pemahaman yang benar tapi terus dipalsu-palsukan. Niat disalah-salah nih. Jadi akhirnya ya benernya angel. Lek bahasane Mbah Yai kula koyok gugah wong turu. Gugah wong tangi. Wong wis tangi ora turu kok digugah kan ya angel. Trayon niat etok-etok turu. Nah itu ya angel. Nah, itu ya. Jadi menyadarkan gugah, menyadarkan orang Yahudi lebih sulit. Karena dia itu sesatnya memang sengaja wis ngerti sing bener Muhammad itu nabi, tapi dia nggak mau ngakui, antara yo niat menyalahi. Jadi angel. Angel sembuh. Jadi kalau Nasrani masih enak. Makanya banyak orang-orang Kristen yang akhirnya masuk Islam. Banyak. Tinggal kita terangkan iki sajane ngene. Oh, terus. Karena banyak yang mirip memang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya banyak ini. Wa qala wa ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lah kemarin ini ngaji tafsir juga bahas ini. Lan tanalul birra. Kalian itu tidak akan, ora bakal cara Jawa ini. Tidak akan meraih kebaikan sampai mau menginfakkan, mensedekahkan apa yang dicintai. Artinya kuwi ben ikhlas tenan. Lek gur mek sedekah sego mambu ya enteng ae ya Bu ya. Ya toh, ibu-ibu dapat berkat, tonjokan, nggak ada yang makan, cucunya udah nggak mau, di kulkas, dapat 3 hari sudah nggak enak, baru disedekahkan, lek ngono ya gampang. Ayo. Jadi ayat ini tuh mendorong supaya ikhlas. Bagaimana? Ya kuwi mau. Jadi lek sedekah ya sing nguapi. Hatta tunfiku mimma tuhibun, sing didemeni sing disedekah. Jadi lek duwe Innova karo Avanza sing disedekahne sing sing Innova sing disedekahne. Awake dhewe numpak Avanza, iso apa gak? Ayo. Yes berat. Tapi ya memang begitu. Itu artinya ayat ini mendorong kita untuk ikhlas gitu loh. Untuk ikhlas. Jadi kalau yang disedekahkan yang sudah kita nggak mau kan ya nggak ikhlas namanya. Nggak ada tantangan di hati, nggak ada tantangan. Nah itu ya. Jadi ini masih bahas ayat-ayat tentang ikhlas. Mudah-mudahan kita yang ngaji juga bisa mulai ikhlas. Ya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.